Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hasana dengan NIM 2450191209. Izin, saya akan mempresentasikan tugas dari pertemuan 7 kimia farmasi. Yang pertama itu terdapat soal merancang prosedur pada struktur senyawa tersebut. Yang pertama itu analisis reaksi gugus fungsi, yang dimana kita bisa menggunakan reaksi uji ninhidrin. Yang pertama itu si sampel ditambahkan dengan reaksi ninhidrin 1-3 tetes di atas plat tetes, lalu akan terbentuk endapan ungu atau violet. Dengan kita itu harus penerapan GAC, yang dimana bisa menggunakan spot tetes, teknik spot tetes, yang dimana si pengujiannya itu di atas plat tetes dengan reaksinya itu sampai 1-3 saja, sehingga bisa meminimalkan limbah di laboratorium. Lalu yang kedua itu ada reaksi alkaloid. Kita bisa mengujinya itu dengan reaksi Dragendorf dan Mayer. Dengan prosedur pertamanya itu si sampel dilarutkan dengan HCl 0,1 N. Nah, lalu sampel yang sudah diencerkan ini dibagi menjadi dua tabung. Nah, yang pada tabung pertama itu ditambahkan dengan reaksi Dragendorf. Ia akan menghasilkan endapan merah bata. Nah, lalu pada tabung kedua itu ditambahkan dengan reaksi Mayer, yang dimana ia itu akan menghasilkan endapan putih atau kekuningan. Nah, dengan penerapan GAC-nya itu kita bisa mengganti pelarut organik dengan pelarut yang asam atau basa, sehingga itu lebih ramah lingkungan. Dan melakukan pengujiannya itu dengan teknik mikro. Nah, lalu yang ketiga itu ada pengujian dengan spektrofotometri UV visible. Baik, lalu pada pengujian dengan spektrofotometri UV visible, yaitu kita bisa menggunakan dengan NaOH dengan cara prosedur analisisnya, yaitu sampel dilarutkan dalam NaOH hingga 100 ml. Jadilah larutan stok dengan 100 ppm. Lalu si larutan stok tersebut diambil 1 ml dan diencerkan kembali dengan NaOH hingga 100 ml. Jadilah larutan dengan 10 ppm. Nah, lalu larutan stok 10 ppm ini diukur serapannya dengan panjang gelombang 200-400 nm menggunakan belangko NaOH di alat spektrofotometri. Lalu berikutnya itu ada pengujian spektrofotometri inframerah, yang dimana prosedur analisisnya itu si sampel itu diletakkan sedikit saja di atas kristal ATR. Nah, lalu ditekan dan di-scan pada bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm. Nah, dengan penerapan GAC-nya itu dengan menggunakan teknik ATR. Teknik ini itu disebut dengan teknik yang sangat hijau karena pengujiannya itu tanpa reaksi apapun, sehingga nol limbah, tidak ada limbah, dan si sampel yang sudah digunakan tersebut bisa digunakan kembali. Lalu pada soal berikutnya ada interpretasi data dan tanggapan serta kesimpulan. Pada soal pertama terdapat gambar spektrum, lalu dengan
prinsip analisis kualitatif spektrofotometrinya itu didasarkan pada karakteristik serapan radiasi elektromagnetik oleh molekul yang memiliki gugus kromosom dan auxokrom. Jadi dia itu prinsipnya itu didasarkan dari karakteristik serapan yang si molekulnya itu memiliki gugus kromofor dan auxokrom. Nah, lalu kesimpulannya itu dan tanggapan dari saya, sampel itu kan menunjukkan serapan maksimum pada 230 nm dan 273,8 nm. Selisihnya itu hanya 0,2 nm. Pada puncak kedua, itu si spektrumnya itu masih berada dalam batas toleransi kalibrasi alat spektrofotometri yang umum, dan spektrum sampel itu terlihat bersih, tidak menunjukkan adanya puncak serapan tambahan yang signifikan. Lalu jadi hal ini itu mengindikasikan bahwa sampel bahan baku asam benzoat itu masih memenuhi standar mutu identitas. Lalu pada soal berikutnya, kita akan menghitung nilai Emax dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Pada terdapat gambar spektrum, lalu pertama-tama kita akan menghitung konsentrasi akhirnya terlebih dahulu dengan rumus hukum Lambert itu kan A sama dengan E dikali B dikali C. Nah, untuk mengetahui nilai C-nya itu, kita akan menghitung konsentrasinya dulu dari konsentrasi awal, yaitu 50 dibagi dengan 50 sama dengan 1 mg per mili, sama dengan diubah ke gram, yaitu jadi 1000 gram per mili. Nah, lalu ada pengenceran awal. Pengenceran awal itu 1 mili kan dilarutkan dalam 100 mili dengan rumus 1 mili dibagi 10 dikali 1000 sama dengan 100 mili. Lalu pada pengenceran kedua, 1 mili dibagi 10 dikali 100 sama dengan 10 mili. Lalu setelah itu kita konversikan ke molaritas, yang dimana rumus C itu konsentrasi dalam gram per liter dibagi dengan bobot molekul. Nah, bobot molekulnya itu diketahui 198. Lalu jadi mari kita hitung 0,01 dibagi dengan 198 gram per mol sama dengan 5,05 kali 10 min 5. Nah, jadi untuk menghitung nilai Emax-nya, A dibagi B kali C sama dengan 0,5 dibagi 1 dikali 5,05 dikali dengan dikali 10 min 5. Maka terdapat hasil dengan 9.900,99. Nah, jadi berdasarkan spektrum yang menunjukkan nilai lambda max pada 216,60 nm dan 274,70 nm serta nilai E yang berada di kisaran 10.000, maka analisis transisinya itu terjadi karena adanya ikatan rangkap terkonjugasi. Transisi ini biasanya memiliki nilai
lebih dari 10.000. Lalu terjadi pada gugus yang memiliki pasangan elektron bebas seperti karbonil. Transisi ini menghasilkan intensitas yang lebih rendah pada molekul tertentu yang terkonjugasi muncul di area panjang gelombang yang lebih tinggi. Lalu dengan dugaan gugus fungsinya itu, berdasarkan data dugaan gugus fungsinya itu, ada gugus fungsi karbonil yang memberikan kontribusi pada transisi dan pergeseran batokromik pada spektrum UV. Lalu ada gugus amina tersier, yaitu pasangan elektron bebas pada atom N yang terintegrasi dalam sistem cincin. Lalu jadi kemungkinan senyawa tersebut itu merupakan teofilin. Lalu pada soal berikutnya itu kita akan melakukan pengamatan dari hasil pengujian, lalu pengkajian literatur dan kesimpulan. Nah, dari hasil data tersebut yang dimana didapati struktur kimianya itu diduga kloramfenikol. Nah, dengan adanya gugus fungsi nitro yaitu NO2, lalu alkohol yaitu OH, serta amida yaitu CONH, dan ada cincin benzen dengan golongan antibiotik fenikol. Lalu ada pemeriksaan organoleptik yaitu dengan serbuk hablur, berwarna putih, kecoklatan, agak hidroskopis, rasa pahit, serta tidak berbau. Ini sesuai dengan kloramfenikol yang rasanya itu pahit, terus berwarna putih, tidak berbau, terus serbuk hablur, dan agak hidroskopis. Dengan dari literaturnya itu Farmakope Indonesia edisi 6. Lalu ada titik lebur. Titik leburnya itu dengan 150 derajat hingga 151 derajat Celcius. Nah, dengan literatur kloramfenikol itu 149 derajat hingga 153 derajat Celcius. Nah, rentang titik leburnya itu kan sempit, menunjukkan kemurnian yang baik. Nah, referensinya itu dari Farmakope Indonesia. Ada uji kelarutan. Ini itu larut dalam air dan ether. Nah, larut dalam air itu menunjukkan adanya OH, lalu OH atau alkohol, dan larut dalam ether itu menunjukkan adanya senyawa organik, yaitu adanya gugus yang nonpolar. Nah, sehingga senyawa tersebut itu bersifat semipolar. Nah, referensinya itu dari Vogel. Lalu ada reaksi kimia analisis gugus fungsi. Itu positif uji FeOH2. Nah, reduksi menjadi amin, uji kromat, uji adesi brom, dan Bayer. Nah, pada uji FeOH2 itu kan positif. Nah, menunjukkan adanya gugus NO2. Lalu reduksi menjadi amin. Nah, adanya NO2 itu tereduksi menjadi NH2. Lalu positifnya uji kromat menunjukkan adanya alkohol atau OH. Lalu positif uji adesi brom dan Bayer. Nah, menunjukkan ada ikatan rangkap atau aromatik. Reaksi gugus dengan prediksi gugus fungsinya itu yaitu NO2, OH, dan CONH, dan cincin aromatik. Nah, dari referensi Vogel. Lalu ada spektrum UV, nilai lambda max-nya itu 278 nm. Nah, dengan prediksinya itu adanya cincin aromatik dengan substituen dari referensi Pevia et al. Dan Introduction of Spectrophotometry.
lalu ada spektrum IR. Lalu dengan nilai MR-nya itu kan 323. MR sampel 323 itu sesuai dengan MR kolam Van Nicol, yaitu 323. Nah, dari referensi Farmakope Indonesia, jadi dapat disimpulkan bahwa si sampel itu mengandung chloramphenicol. Nah, lalu pada soal berikutnya kita juga akan melakukan hal yang sama, yaitu pengkajian data, literatur, dan kesimpulan. Terdapat pada gambar itu terdapat struktur kimianya itu dengan diduga turunan methoxybenzoat dengan gugus fungsi yang dimilikinya itu ada fenol yaitu OH dan cincin benzet, lalu ada ester OCH3, lalu ada ether dengan OCH3, lalu ada ester dengan COOH3, COOCH3, lalu ada cincin aromatik. Nah, golongan senyawanya itu senyawa aromatik fenolik turunan methoxybenzoat. Nah, dari referensinya itu Vogel dan Pevia. Lalu ada pemeriksaan organoleptiknya itu dengan senyawa fenolik itu umumnya berbentuk padatan, bersifat higroskopis, rasa pahit dan tidak berbau. Nah, sedangkan dari hasil itu warnanya itu warna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, tidak berbau, dan serbuk hablur. Lalu ada jarak lebur. Nah, jarak leburnya itu 170 hingga 171 derajat Celcius. Senyawa aromatik dengan gugus ester memiliki titik lebur relatif tinggi, 150 hingga 200 derajat Celcius. Nah, rentang yang sempit menunjukkan kemurnian yang baik. Referensinya itu dari Vogel. Lalu ada uji kelarutan. Nah, larut dalam air dan eter. Larut dalam air itu adanya gugus polar yaitu OH dan COOCH3. Lalu larut dalam eter itu berarti adanya bagian yang non polar yaitu cincin aromatik dan gugus metoksik atau gugus eter. Lalu prediksi senyawanya itu bersifat semipolar. Dan ada reaksi kimia analisis gugus fungsi yaitu dengan positif FeCl3, uji pelepasan NH3 dan uji hidroksamat. Lalu uji adisi brom dan Bayer. Nah, berarti jika positif pada FeCl3 itu adanya gugus fenol dengan memberikan warna yang kompleks. Lalu dengan adanya pelepasan NH3 dan uji hidroksamat itu diidentifikasikan adanya gugus ester. Nah, lalu jika positif adisi brom dan Bayer itu berarti adanya ikatan rangkap atau aromatik. Dengan prediksi gugus fungsinya itu berarti ada fenol, ester, eter, dan cincin aromatik. Nah, referensinya itu dari Vogel. Lalu ada spektrum UV. Dengan hasil spektrum UV berdasarkan data, berarti nilai lambda max-nya itu kan 200 sampai 280 itu menunjukkan transisi R per R. Pada cincin aromatik terkonjugasi nilai E-nya itu dari perhitungan nilai E-nya itu tinggi khas dengan transisinya. Nah, prediksi gugusnya itu yang itu tuh terdapat cincin aromatik terkonjugasi dengan substituen donor atau aseptor OCH3 atau COOR. Nah, lalu dengan spektrum IR yaitu interpretasi spektrum IR.
yaitu di mana OH bilangan gelombangnya itu 3430 dengan hasil yang ada, lalu intensitas kuat dan lebar dengan literatur 320 hingga 3600, 3200 hingga 3600 dengan intensitas kuat dan lebar. Interpretasi terdapat gugus fenol, gugus ester, lalu gugus eter dan cincin aromatik dari referensi Favial et al. Dan dengan nilai MR-nya 151, MR sampel itu sesuai dengan MR metil p-hidroksibenzoat atau metil paraben, yaitu 151 gram per mol. Nah, jadi berdasarkan kesimpulan dari data-data tersebut, senyawa itu diduga kuat adalah metil p-hidroksibenzoat atau metil paraben. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.